Tidak semua orang berani membahas ini. Karena tidak semua weton dipilih oleh semesta. Namun malam ini, tabir lama akan disingkap. Tentang weton yang diam-diam dijaga kekuatan besar. Weton Pon. Tidak semua weton dilahirkan dengan jalur hidup yang lurus dan mudah ditebak. Dalam catatan primbon Jawa kuno, ada weton yang sejak lahir telah membawa getaran berbeda, bukan getaran ramai, bukan pula getaran keras, melainkan getaran dalam dan senyap. Weton itu adalah Pon. Pon bukan weton yang gemerlap di awal kehidupan. Justru banyak pemilik weton ini menjalani hidup penuh ujian, keterbatasan, dan tekanan batin. Namun sesepuh Jawa meyakini, itulah proses penguatan ruh agar kelak sanggup menerima rezeki besar tanpa goyah. Dalam ilmu Titen, Pon memiliki unsur air yang sangat kuat. Bukan air sungai kecil, bukan pula air hujan biasa, melainkan air samudra, air yang luas, dalam, dan menyimpan kekuatan purba. Dan ketika membicarakan samudra dalam primbon Jawa, tidak mungkin dilepaskan dari satu tempat sakral yang sejak ratusan tahun dipercaya sebagai pusat energi alam, Laut Selatan. Laut Selatan bukan sekadar bentangan air asin. Ia adalah simbol keseimbangan antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Ia adalah gerbang besar tempat rezeki disimpan, dijaga, dan dialirkan hanya kepada weton-weton tertentu. Primbon menyebutkan, weton Pon memiliki kecocokan getaran dengan Laut Selatan, bukan karena keberanian, tetapi karena keteguhan batin. Orang Pon biasanya tidak banyak bicara, namun kuat menahan beban hidup. Mereka sering mengalah, sering diam, namun di dalam diam itu tersimpan daya tahan luar biasa. Sesepuh tua pernah berkata, Laut Selatan tidak memilih yang paling keras suaranya, tetapi yang paling kuat menahan ombak dalam dadanya. Itulah weton Pon. Ketika batin pemilik weton Pon selaras, ketika niatnya bersih dan kesabarannya matang, maka getaran dari Laut Selatan akan mulai menyapa. Pelan, halus, nyaris tak terasa. Awalnya berupa peluang kecil. Pertolongan yang datang tiba-tiba. Rezeki yang terlihat sepele namun terus mengalir. Banyak orang Pon tidak menyadari bahwa semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda awal terbukanya jalur rezeki laut. Primbon menegaskan, rezeki dari Laut Selatan tidak jatuh sekaligus. Ia datang bertahap, menguji kesiapan, membersihkan niat, dan menguatkan jiwa. Namun ketika waktunya tiba, rezeki itu akan datang seperti ombak besar, tak terbendung dan sulit dihentikan. Dan bab ini menjadi kunci awal pemahaman, bahwa sejak lahir, weton Pon bukan diciptakan untuk hidup sempit, melainkan dipersiapkan untuk menerima kelimpahan yang hanya datang dari jalur istimewa. Dalam primbon Jawa, tidak semua rezeki datang melalui hitungan logika. Sebagian datang melalui tanda-tanda alam, dan hanya weton tertentu yang peka membaca isyarat tersebut. Weton Pon termasuk di antaranya. Sesepuh Jawa meyakini, orang weton Pon memiliki indera batin yang lebih tajam, meski sering tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Mereka bukan orang yang gemar pamer keberuntungan, justru sering merasa hidupnya biasa-biasa saja. Namun anehnya, setiap kali berada di titik terendah, selalu ada jalan yang terbuka. Itulah tanda pertama. Tanda kedua yang sering muncul pada weton Pon adalah rezeki yang datang dari arah tak terduga. Bukan dari rencana matang, bukan dari hitungan rumit, melainkan dari kesempatan yang tiba-tiba ada. Orang menawarkan bantuan tanpa diminta. Kesempatan muncul di saat logika mengatakan semuanya sudah buntu. Primbon menyebut fenomena ini sebagai ditarik oleh arus besar. Bukan karena pemilik weton Pon berenang keras, tetapi karena ia mengikuti alur semesta. Tanda alam berikutnya adalah mimpi-mimpi tertentu. Banyak weton Pon yang berulang kali bermimpi tentang laut luas tanpa tepi, ombak besar namun tidak menenggelamkan, air tenang yang memantulkan cahaya, berdiri di tepi pantai saat malam hari. Menurut Primbon, mimpi-mimpi ini bukan bunga tidur. Itu adalah bahasa alam, tanda bahwa batin sedang disentuh oleh energi besar.
Terutama jika mimpi itu datang saat seseorang sedang memikul beban hidup berat. Tanda lainnya yang sering dianggap sepele adalah rezeki kecil yang terus berulang. Bukan langsung kaya, bukan langsung berlimpah. Namun selalu ada uang, selalu ada jalan makan, selalu ada celah bertahan. Sesepuh menyebut ini sebagai dilatih memegang aliran. Karena rezeki besar hanya akan diberikan pada orang yang mampu menjaga rezeki kecil. Ada pula tanda batin yang khas pada weton pon. Mereka sering merasa tidak betah pada keramaian, lebih nyaman menyendiri, dan mudah lelah jika terlalu banyak konflik. Bukan karena lemah, tetapi karena energinya bekerja ke dalam, bukan keluar. Primbon menegaskan, orang seperti ini sedang disiapkan untuk menjadi wadah rezeki, bukan sekadar pencari rezeki. Dan jika tanda-tanda ini muncul bersamaan, rezeki tak terduga, mimpi laut, pertolongan tiba-tiba, dan ketahanan hidup yang aneh, maka sesepuh tidak ragu menyimpulkan. Weton pon itu sedang dipantau oleh jalur besar. Belum dibuka penuh, tapi sudah diberi tanda. Bab ini adalah peringatan sekaligus penguatan. Jika Anda weton pon dan mengalami tanda-tanda tersebut, maka hidup Anda bukan sedang biasa-biasa saja, melainkan sedang berada dalam masa persiapan rezeki besar. Dalam primbon tingkat tinggi, rezeki tidak hanya dibagi berdasarkan usaha, tetapi juga jalur datangnya. Ada rezeki darat, rezeki udara, rezeki api, dan yang paling berat serta paling besar nilainya, rezeki air besar. Dan ketika sesepuh Jawa menyebut air besar, yang dimaksud bukan sungai, bukan danau, melainkan samudra yang memiliki penjaga dan hukum alam sendiri. Laut Selatan. Laut Selatan dipercaya sebagai gerbang rezeki basah, tempat kekayaan mengalir deras, namun hanya diberikan kepada weton yang sanggup memikulnya. Bukan sembarang orang boleh mengambil. Bukan sembarang niat boleh masuk. Primbon menyebutkan, weton pon adalah salah satu weton yang diberi akses ke gerbang ini, namun tidak secara terbuka. Akses itu bersifat diam-diam, perlahan, dan penuh ujian batin. Gerbang rezeki Laut Selatan tidak berbentuk pintu fisik. Ia berupa kesempatan hidup, usaha yang tiba-tiba berkembang, jalan bisnis yang sebelumnya tertutup lalu terbuka, uang besar yang datang melalui orang lain, proyek, dagangan, atau peluang yang mengalir sendiri. Namun semua itu hanya akan muncul jika pemilik weton pon tidak serakah dan tidak tergesa-gesa. Sesepuh Primbon menulis, barang siapa ingin mengambil rezeki laut, namun hatinya keruh, maka ombaklah yang akan datang, bukan berkah. Itulah sebabnya banyak weton pon yang hidupnya terasa lama diuji. Bukan karena tidak layak kaya, melainkan karena sedang dibersihkan batinnya. Gerbang ini hanya terbuka ketika batin stabil. Ketika seseorang tidak mudah marah saat susah, tidak sombong saat mendapat sedikit, dan tidak putus asa saat ditahan. Saat itulah Laut Selatan mulai menggeser aliran. Awalnya kecil, lalu membesar, dan tiba-tiba tidak masuk akal. Primbon mencatat banyak kisah weton pon yang awalnya hanya cukup, namun dalam satu masa tertentu, rezekinya melonjak drastis tanpa pola yang bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa gerbang sudah terbuka. Namun sesepuh juga memberi peringatan keras. Sekali gerbang ini terbuka, pemilik weton pon wajib menjaga laku hidupnya. Karena rezeki laut tidak hanya membawa uang, tetapi juga tanggung jawab besar. Jika dilanggar, gerbang bisa tertutup kembali. Jika dijaga, aliran bisa bertahan seumur hidup. Bab ini menjadi inti dari seluruh pembahasan, bahwa weton pon bukan sekadar beruntung, melainkan dipercaya oleh alam untuk menjaga aliran rezeki besar. Primbon Jawa tidak hanya berbicara tentang jalan rezeki, tetapi juga tentang larangan besar yang tidak boleh dilanggar. Terutama bagi weton yang sudah disentuh oleh jalur rezeki Laut Selatan. Dan di antara semua weton, pon adalah yang paling keras ujiannya. Sesepuh Jawa mewanti-wanti, semakin besar potensi rezeki seseorang, semakin berat pula pantangannya. Kesalahan paling fatal weton pon adalah melawan arah batin sendiri.
Orang Pon sering diberi firasat, perasaan tidak enak, atau isyarat halus. Namun ketika isyarat itu diabaikan demi ambisi, gengsi, atau emosi sesaat, maka saat itulah aliran rezeki mulai terganggu. Primbon menuliskan satu kalimat tegas. Pon iku diwenehi tandha, yen tandhane dilanggar, rezeki ora mati, nanging ditutup. Artinya, rezeki weton Pon tidak dihapus, tetapi ditahan. Kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah meremehkan rezeki kecil. Banyak weton Pon gagal besar bukan karena kurang kesempatan, melainkan karena tidak menghormati aliran awal. Rezeki kecil adalah ujian. Jika disia-siakan, alam menilai pemiliknya belum siap memegang ombak besar. Kesalahan berikutnya adalah panas hati dan iri berlebihan. Weton Pon memiliki energi batin yang sensitif. Saat iri, marah, atau dendam dipelihara terlalu lama, energi ini berubah keruh. Dan Laut Selatan, menurut Primbon, tidak pernah mengalir pada batin yang keruh. Ada pula pantangan yang sering dianggap sepele, mengingkari janji dan ucapan sendiri. Bagi weton Pon, ucapan adalah ikatan batin. Sekali diingkari, getaran rezeki langsung melemah. Sesepuh tua bahkan berkata, ucapan Pon iku donga, yen dionggo kake, dalane rusak. Kesalahan terakhir yang paling berbahaya adalah kesombongan setelah mendapat rezeki. Saat rezeki mulai lancar, usaha naik, uang mudah datang, banyak weton Pon lupa bahwa itu bukan hasil kekuatan diri semata. Primbon mencatat, rezeki dari Laut Selatan bisa naik sangat cepat, namun juga bisa berhenti dalam satu malam jika pemiliknya lupa daratan. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan suci. Karena bagi weton Pon, kekayaan bukan sekadar soal banyaknya uang, tetapi tentang keselarasan hidup. Jika pantangan dijaga, rezeki akan menetap. Jika dilanggar, rezeki akan menjauh tanpa suara. Dalam Primbon Jawa, sesepuh selalu menegaskan satu hal penting, rezeki besar tidak dibuka dengan paksaan, tetapi dengan kesiapan batin. Karena itu, amalan weton Pon bukanlah ritual yang rumit, bukan pula laku yang mencolok. Justru sebaliknya, sunyi, sederhana, dan konsisten. Weton Pon dipercaya memiliki jalur rezeki yang sensitif. Sedikit saja batin goyah, aliran bisa melemah. Namun jika batin tenang dan tertata, rezeki bisa mengalir tanpa perlu dikejar. Sesepuh Primbon mengajarkan bahwa amalan utama weton Pon bukan bacaan panjang, melainkan laku hidup yang dijaga setiap hari. Amalan pertama adalah menata niat sebelum tidur. Setiap malam, terutama menjelang hari kelahiran weton, orang Pon dianjurkan untuk diam sejenak sebelum terlelap. Bukan untuk meminta, tetapi untuk bersyukur. Primbon menyebutkan, rasa syukur adalah pembersih jalur. Tanpa syukur, niat akan bercampur ambisi. Dan ambisi adalah penghalang rezeki laut. Amalan kedua adalah menjaga ucapan. Bagi weton Pon, kata-kata bukan sekadar suara. Ia adalah ikatan batin dengan alam. Ucapan mengeluh berlebihan, merendahkan diri sendiri, atau meremehkan rezeki, akan membuat jalur rezeki menyempit tanpa disadari. Sesepuh berkata, lambene Pon iku dalan, yen dalane rusak, rezeki ora liwat. Amalan ketiga adalah sedekah kecil yang konsisten. Bukan jumlahnya yang dinilai, melainkan keteraturan dan ketulusan. Sedekah ini berfungsi sebagai penyeimbang. Karena rezeki dari Laut Selatan berat energinya, maka harus selalu dilembutkan dengan memberi. Amalan berikutnya adalah menjaga hubungan dengan air. Air bagi weton Pon adalah elemen penenang batin. Mandi dengan niat membersihkan pikiran, berdiam sejenak mendengar suara air, atau sekadar mencuci tangan dengan kesadaran penuh. Semua itu adalah laku kecil yang besar dampaknya. Primbon menegaskan, tidak semua orang perlu ritual khusus. Namun weton Pon harus menjaga kebersihan batin, karena dari sanalah rezeki mengalir. Amalan terakhir adalah tidak memaksa waktu.
Weton Pon sering diuji dengan penundaan. Namun sesepuh mengingatkan, yang datang tepat waktu akan bertahan lama. Bab ini menegaskan satu kebenaran penting. Jalan rezeki Weton Pon dibuka bukan oleh mantra, melainkan oleh ketenangan jiwa yang terus dijaga. Primbon Jawa menutup pembahasan Weton Pon dengan satu kalimat yang jarang dibacakan sembarangan. Bukan karena kalimat itu berbahaya, melainkan karena tidak semua orang siap mendengarnya. Sesepuh menulis, Pon iku dudu weton sing cepet sugih, nanging yen wis wayahe, ora ana sing bisa ngalangi. Artinya, weton pon bukan ditakdirkan kaya di usia muda, bukan pula dimanjakan sejak awal kehidupan. Namun ketika waktunya tiba, rezeki datang tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Hidup orang weton pon sering terasa lambat di awal. Banyak rencana tertunda. Banyak harapan patah. Banyak doa yang seolah hanya berputar di langit. Namun Primbon menegaskan, itu bukan penolakan, melainkan penyaringan jiwa. Laut Selatan tidak menyerahkan kekayaannya pada orang yang mudah goyah. Ia hanya mempercayakan alirannya kepada mereka yang pernah jatuh, namun tidak membenci hidup. Di fase tertentu, biasanya setelah melalui tekanan batin yang panjang, Weton Pon akan memasuki masa yang disebut sesepuh sebagai munggah ombak. Saat hidup tiba-tiba bergerak cepat, rezeki mulai terasa ringan. Peluang datang beruntun. Masalah yang dulu berat kini bisa diselesaikan dengan mudah. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena jalur hidupnya telah dibuka penuh. Primbon mencatat, rezeki Weton Pon sering datang melalui usaha yang awalnya diremehkan, jalan yang tidak pernah direncanakan, pertemuan yang tampak biasa, keputusan kecil yang ternyata mengubah hidup. Inilah mengapa sesepuh selalu berpesan, jangan meremehkan fase hidup saat ini. Karena bisa jadi, apa yang sedang Anda jalani sekarang adalah gerbang terakhir sebelum ombak besar datang. Namun ramalan ini juga membawa amanah. Ketika Weton Pon sudah berada di puncak rezeki, ia diuji bukan lagi dengan kekurangan, melainkan dengan cara menjaga kelimpahan. Jika rendah hati dijaga, rezeki akan menetap. Jika lupa diri muncul, alam akan mengingatkan dengan cara yang keras. Bab ini menutup seluruh Primbon dengan pesan kuat. Weton Pon iku dudu wong sembarangan. Yen uripe abot, iku tanda dalane gedhe. Maka jika Anda Weton Pon, dan selama ini merasa hidup Anda penuh ujian, jangan kecilkan diri Anda sendiri. Bisa jadi, semesta sedang menyiapkan Anda untuk menerima rezeki yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Semoga apa yang disampaikan malam ini bukan sekadar cerita, melainkan menjadi pengingat bahwa setiap weton memiliki jalannya masing-masing. Jika Anda merasa getaran Weton Pon ini benar-benar menyentuh hidup Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai tanda syukur atas rezeki yang sudah dan akan datang. Silakan share video ini kepada keluarga, saudara, dan sahabat yang lahir di Weton Pon, agar mereka juga bisa memahami jalur hidup dan rezekinya sendiri. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia Primbon Jawa, weton, dan tanda-tanda alam yang akan kami buka secara perlahan dan penuh kehati-hatian. Ingat, rezeki bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal siapa yang siap menerimanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam Rahayu, salam sejahtera, dan semoga aliran rezeki selalu menemukan jalannya.